Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan memberikan tutorial atau cara pengisian surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan. Surat pernyataan ini yang biasa dikenal dengan F106 yang ada pada Permendagri 109 tahun 2019. Nah, di dalam surat pernyataan ini dikatakan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini ada nama pemohon diisi di kolom ini, terus nicknya pemohon juga diisi, terus nomor KK pemohon dan alamat rumah pemohon. Nah, dikatakan di sini dengan rincian KK sebagai berikut. Di sini ada nomor, nama, nick, SHDK dan keterangan. SHDK ini adalah status hubungan dalam keluarga. Jadi di dalam kartu keluarga tersebut yang mau dirubah elemen datanya, dituliskan semua yang ada dalam keluarga. Misalnya sesuai dengan petunjuk yang ada pada surat pernyataan ini. Misalnya namanya siapa, nomor 1 nama, siapa, berapa nicknya, dia sebagai apa, apakah dia sebagai kepala keluarga. Terus yang kedua, tuliskan namanya, nicknya, terus status hubungan dalam keluarga, apakah dia istri. Terus yang selanjutnya ada kolom nomor 3, nama, nick, status hubungan dalam keluarga, misalnya apakah dia anak. Nah, selanjutnya sampai berapa yang ada di dalam KK tersebut, diisi semua di kolom ini. Kalau misalnya dia cuma 2, ya 2 saja yang diisi, atau lebih dari 2 diisi semua. Terus selanjutnya di sini dikatakan bahwa menyatakan bahwa data dalam elemen data kependudukan saya dan anggota keluarga saya telah berubah dengan rincian sebagai berikut. Nah, di situ kita lihat yang mananya kita akan rubah. Misalnya di pendidikan terakhir. Ini kan pendidikan terakhir adalah misalnya dia semula SLTP dan sekarang sudah SLTA. Maka di sini ditulis SLTP dan sederajat dan menjadi SLTA sederajat. Dasar perubahannya di sini ya tentunya kalau pendidikan adalah ijazah. Jadi yang dibawa adalah ijazah terakhir yang menjadi dasar perubahan dari pendidikan terakhir ini. Terus selanjutnya di pekerjaan, di kolom pekerjaan ini misalnya dia semula menjadi belum bekerja, atau kita anggap petani, misalnya dia petani, terus dia menjadi pegawai negeri sipil atau ASN. Terus di sini di dasar perubahannya adalah SK ASN tersebut, SK-nya yang bersangkutan, untuk dijadikan dasar merubah di kolom pekerjaan tersebut. Selanjutnya kita masuk di bagian B, yaitu agama atau perubahan lainnya. Nah, di sini di poin B ini ada kolom agama, sama dengan yang di atas tadi, bahwa semulanya misalnya agama Kristen atau Kristiani, terus menjadi agama Islam, misalnya seperti itu. Selanjutnya di kolom agama ini kita lihat juga dasar perubahannya. Ini dasar perubahannya, apa dasar perubahannya sehingga bisa menjadi berubah dari semulanya Kristen menjadi Islam misalnya. Selanjutnya di kolom lainnya. Di kolom lainnya ini ditulis kalau ada perubahan, misalnya perubahan penulisan
titel misalnya. Ini pada saat di entry datanya atau di input datanya salah penulisan titelnya, maka ditulis di kolom ini yang selain dari pendidikan terakhir, pekerjaan, agama, yang tidak ada di 3 poin elemen pekerjaan ini dimasukkan di kolom lainnya. Jadi sama dengan yang sebelumnya atau yang tadi itu, bahwa semula misalnya dia SPD misalnya di sini di kolom titel yang akan mau dirubah karena salah penginputan atau salah entry data, maka di sini harus ditulis SPD berubah menjadi SPDI. Dasar perubahannya ya tentunya kalau titel ya ijazah yang dijadikan dasar untuk merubah di kolom lainnya kalau misalnya perubahan titel. Selanjutnya di sini kita lihat bahwa terlampir disampaikan fotokopi berkas yang terkait dengan perubahan elemen data tersebut. Nah, dari semua dasar perubahan elemen data yang ingin kita rubah atau perbaiki, tentunya harus dilampirkan berkasnya atau fotokopinya untuk menjadi persyaratan dalam merubah elemen data tersebut. Selain itu, dilampirkan juga kakak asli yang akan dirubah atau diperbaiki datanya. Nah, di sini bisa katakan bahwa demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini sangat jelas apabila kita memberikan data atau mengisi data tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka ada sanksi yang bisa saja menjadi pertimbangan untuk dijadikan dasar untuk diberikan sanksi apabila data-data yang kita masukkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terus diisi juga di sini di mana kita bermohon misalnya di daerah A ditulis di sini, terus tanggal berapa, bulan dan tahun berapa. Nah, di sini bermaterai cukup. Kalau sekarang ini materai 10.000 dan ditulis nama jelas di sini dan tanda tangan. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk keterangan ini, perubahan lainnya ini juga dapat digunakan untuk merubah data kependudukan. Nah, itu yang saya sampaikan tadi apabila terjadi adanya kesalahan pada waktu pengisian formulir biodata maupun kesalahan pada saat pengentrian biodata penduduk dimaksud. Jadi, ketika kita misalnya salah menginput data dari yang tadi yang saya bilang misalnya titel yang bersangkutan salah, ini kita pakai di kolom lainnya ini. Itulah tadi tata cara atau tutorial pengisian surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan. Kalau teman-teman mau mengunduh formulir F106 ini, bisa diunduh di kolom deskripsi. Dan sampai ketemu pada video aku selanjutnya.